Go Cat. Go. Kembali lagi di GoCast, Broadcast Your Story. Kali ini di segmen 2 saya tidak hanya ditemani oleh Pak Wan, tapi juga sudah hadir bersama saya dua orang hebat lainnya. Yang pertama ada Pak Iwayan Santika atau Pak Wayan. Beliau adalah pengelola Desa Wisata Ekang Anculai. Dan di sebelah kanan saya ada Bang Karno, biasanya saya panggil. Pak Soekarno ini adalah penggiat pariwisata Kabupaten Bintan, proklamator untuk pariwisata Bintan sepertinya nih, juga salah satu tokoh pentingnya. Bapak-bapak sekalian, kali ini tadi kita sudah bahas nih tentang desa wisata dengan Pak Wan. Saya sudah banyak sekali dapat ilmunya. Nah, saya punya satu tayangan highlight artikel ya, tapi saya pengen tayangkan dulu Pak highlightnya berikut ini untuk kita saksikan bersama. Community-based tourism, sebuah ide pengelolaan pariwisata yang memanfaatkan kemampuan komunitas masyarakat untuk terus berjuang dalam memetakan potensi sumber daya pariwisata menjadi sebuah objek wisata yang bernilai. Tren ini sendiri kian menjamur beberapa tahun belakangan sebagai sebuah strategi pariwisata berbasis masyarakat dalam pola pemberdayaan. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan sekaligus merealisasikan peran sentral masyarakat dalam aktivitas pembangunan kepariwisataan sesuai dengan harapan dan kemampuan yang dimiliki. Partisipasi masyarakat penting untuk mengambil keputusan dalam pembangunan kepariwisataan maupun manfaat yang akan diterima sebagai implikasi berlangsungnya aktivitas wisata di kawasan pedesaan. Sehingga terciptalah sebuah semboyan pariwisata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi saya juga pengen validasi dulu ke bapak-bapak sekalian, benar nggak sih desa wisata di Bintan sudah berkembang? Saya pengen tahu konsep desa wisata Ekang Anculai seperti apa sih Pak sebenarnya? Iya, ini kebetulan apa yang disampaikan oleh Pak Wan tadi itu sebenarnya sudah Lengkap sekali, jangan-jangan. sangat lengkap. Ya, jadi cuman paling perlu kita tambahkan beberapa hal gimana caranya lebih mengacu pada teknis. Kalau Pak Wan ini kan kalau kami bilang ya di Kabupaten Bintan, terutama yang berhubungan dengan CBT ya zaman sekarang ya, Iya. itu community based on tourism, ya itu apa ya, bapak kami gitu. Kalau di Pemda dia bilang bapak kami, oh berarti kabitnya, berarti saya punya kades, berarti saya punya kades. Gitulah Pak Wan. Tengah malam telepon pun mau angkat. Cantikan lah. Jadi sebenarnya desa wisata awal mulanya saya berpikir tentang desa wisata itu awalnya berubahnya konsep membangun desa kan berubah tuh menjadi desa membangun, dari situ konsepnya. Dari yang awalnya membangun desa jadi desa Desa membangun. Dari yang kita jadi berdaya desa ini ya Pak ya. Objek menjadi subjek. Objek nggak bisa. Jadi saya pikir dulu kan kalau membangun desa Berarti desa jadi objek ya. jadi objek, jadi semua dana segala macam itu semuanya harus dari pusat. Kita tunggu Kita baru tunggu kita aja. kerjakan jatuhnya. Jadi Jadi objek ya. Cuma apa orang kasih ya. Kita cuma bawa priuk kosong. Jadi seperti duit fungsi ABRI dulu, bantu ABRI masuk desa seperti itu. Tapi sekarang kan desa membangun. Desa membangun tuh ibaratnya kita pikirkan ini bright-nya negara muncul dari desa. Jadi kalau dulu itu bright-nya negara kan muncul dari ibu kota. Ya. Ibu kota cuma satu. Tapi desa berapa juta desa? Betul. Itu yang menginspire saya tuh memikirkan. Dulunya saya sebenarnya korporat. Tetap mungkin saya orang korporat juga. Jadi salah satunya dulu Kanopi Bintan itu dulu saya buat bersama tim lah beberapa. Jadi selaku orang Bali ya, di mana
ikon pariwisata Indonesia itu seolah-olah Bali. Bali selalu Selalu Bali, Bali, kan? biasanya. Bahkan Bintan disebut Bali kedua, pernah Ini- dapat predikat itu juga. Sebenarnya dulu Pak Wan, teman-teman di pariwisata di Bintan juga bilang Bintan adalah Bali kedua. Saya paling nentang. Kenapa harus Bintan jadi Bali kedua? Bintan ya Bintan. Bintan adalah Bintan, betul. That's it, Bintan is Bintan. Jangan samakan dengan Bali. Tidak mungkin sama dengan bilang bumi adalah bulan kedua, nggak ada. Jadi kalau bisa pariwisata Indonesia nomor 1 adalah Bintan. Walaupun saya orang Bali. Betul nggak? Ini buka kartu sendiri ya Pak ya. Makanya saya tidak ada membangun apapun, tidak ada karena memang terus terang aja gini. Kembali ke desa wisata tadi. Desa wisata itu sebagai orang Bali yang getol dibilang mengenai pariwisata Indonesia, saya berpikir kenapa di Bintan tidak ada seperti yang ada di Jawa. Saya berpikir Jawa dulu bukan Bali, karena saya tinggal di Yogyakarta. Seperti Yogyakarta, seperti dulu belum ada namanya desa Pinus apa segala macam belum ada kan? Bintan Mangunan segala macam itu Belum ya Pak. adanya di zaman kita dulu itu ya Kaliurang. Ya, jadi di situ aja ada. Kenapa tidak bisa di Bintan? Terus efek daripada sektor pariwisata di Bintan secara langsung ya kita bisa bekerja, ya kan? Supply barang bisa. Tapi saya berpikir kenapa nggak ada yang bisa lebih daripada itu? Jadi ibarat yang saya sampaikan kepada pemuda desa, siapapun yang datang gitu ya, coba berpikir menjadi kepala cacing, ya, daripada menjadi ekor naga. Itu saya dulu konsep saya pikir dulu. Lebih baik menjadi kepala cacing daripada ekor Cacing, naga. walaupun cacing kecil sudah kepalanya. Iya. Ya, gitu. Yang penting kita memimpin, kita proklamatornya nih ya Pak ya. Itu yang paling penting. Jadi saya pikir gitu. Jadi apa yang harus kita buat? Saya orang sudah berKTP Bintan, tidak ada lagi embel-embel Bali tetap nama, ya. Tapi KTP sudah Bintan, saya berpikir I have to do something with Bintan. Dan istri saya pun, ya kita buat sesuatu untuk Bintan. Dulu kita sudah berhenti di Lagoy segala macam, terpikir mau keluar daripada Bintan. Jadi ada teman, itu rekannya Pak Wan Rudi juga, Ibu Mardia sebagai kepala PTSP waktu itu, masa nggak ada sih segini indahnya Pulau Bintan? Dan kita berpikir, oke, desa wisata. Ketemu dengan ketua pemuda desa ini. Karena saya berpikir, apakah iya Bintan ini bisa diajak sadar wisata? Waktu itu belum ada namanya Pok Darwis. Belum ada istilah itu ya Pak. Belum ada. Jadi yang saya sadarkan dulu tentang pariwisata adalah ketua pemudanya. Caranya saya membuat itu berpikir begini. Pertama letak kita itu sangat strategis dari segi accessibility untuk wisatawan asing. Iya. Jadi is a gift. Daerah kita ini udah given itu sudah anugerah. Karunia Nah, sudah karunia untuk kita sudah. posisinya. Itu yang membuat saya, ini kayaknya bisa. Kedua, kami cuma butuh waktu sekitaran 15 menit atau 20 menit dari pelabuhan internasional. Yang ketiga, saya berpikir yang dibilang Pak Wan tadi, harus mempunyai keunikan desa. Untuk orang desa sendiri, yaitu ketua pemuda desa yang dilalui tiap hari, Iya. is nothing special. Dia bahkan nggak bisa melihat, Iya. nah, spesial bagi desa saya gitu ya. Nggak bakalan, karena apa? Mungkin Pak Wan sendiri sebagai pemerintah sudah 40 tahun menjabat, desa ikan mungkin dia tahu, tapi samar-samar waktu itu gitu kan. Jadi apa sih indahnya desa ikan pun nggak ada menurut mereka. Tetapi karena saya datang ke sana sebagai orang luar, secara otomatis kacamata kita, oh ini Berbeda pasti. letak Potensi geografisnya yang terbaca. ada, accessibility-nya ada, potensinya ada, dari segi marketing kita bisa memudahkan kan. Jadi kita buat dulu kecil-kecilan. Memang tanah desa tidak ada, segala macam tidak ada. Jadi saya mengacu pada Bundes ID kalau nggak salah ya. Itu yang Bundes pemberi- ID. Ya, Bundes ID ya. Iya. Yang saya ikutin sering tuh di mana ya, seputaran Jawa Tengah ya, yang mengadakan. Jadi Bundes ini desa wisata ini berkembang, tidak mungkin desanya itu yang mengembangkan dulu. Atau bundesnya sendiri yang ngebuat, itu banyak yang gagal. Itu dari Bundes ID. Jadi sekelompok orang atau seseorang yang men-trigger yang ngebangun,
dan ada kesadarannya untuk mengembangkan desa itu, sehingga membuat peraturan desa yang disebut dengan Perdes, peraturan desa. Itu kita udah ada. Perdes Ya, itu ya Pak, suatu Perdes. hal yang spesial pasti ya. kalau di Pemda namanya Perda ya. Perda, Iya, betul perda. daerah. Kalau kita Perdes sudah ada kita buat. Sehingga porsi masing-masing pelaku, Popdarwis, kelompok sadar wisata, kepala desa, itu semuanya mempunyai porsi masing-masing. Apa yang harus disupport dari segi situ kan? Terus saya berpikir ini bisa dibuat bukan hanya sekedar desa wisata. Mungkin ya, kalau saya bilang desa wisata yang kita ada ya di Bintan, mungkin nanti akan masif, akan banyak ya. Lebih tren daripada kata-kata desa wisata. Karena apa? Hunian di tempat kami di desa wisata Eka, kalau sebelum pandemik ini itu 60% Eropa. 60% berarti Eropa, ya, Pak, ya. okupasinya. Oh, huniannya. Huniannya tuh Eropa saja yang minat. Okupasi tingkat hunian dalam kamar mereka 60%. Pasarnya Eropa. Eropa. semua. Justru jarang Pasarnya dari Eropa sekarang. 60%, bayangkan. Prancis gitu. Luar biasa. Jadi kalau saya lihat seperti Jawa Tengah, Iya, Jawa Timur Jawa Timur. ada, tapi skalanya kan hanya berapa persen. Betul, betul. Bukan kita mengesampingkan kata Pak Wan tadi domestik. Domestiknya. Bukan. Kami justru mengasih Anugerahnya itu ya. apa ya? Kita ngasih porsi terhadap itu, sehingga kita membuka namanya itu day trip package entrance. Mhm. Misalnya pergi ke Lagoy atau ke mana-mana, itu sangat bagus. Cost mereka juga besar, otomatis agak mahal. Iya. Kolam renang ada tapi kecil, Mhm. hanya butuh uang mungkin 15.000, 20.000, sudah dapat semua fasilitas. Public area, terus public facility, semua kita ikutin minimum requirement standard untuk sektor pariwisata. Pak, saya tahan dulu. Kalau tadi saya nangkep Pak Wayan cerita bahwa jangan sampai orang luar yang melihat potensi desa wisata tadi, orang luar yang punya kacamata yang berbeda. Tapi saya juga punya kisah nyata di sebelah saya. Bang Karna warga lokal Bintan bukan? Asli. Asli. Mungkin Pak Wayan pionir duluan, langkahnya lebih dahulu. Waktunya membuat lebih lama. Sedangkan Bang Karno memulai menjadi pelaku pariwisata sejak kapan Bang Karno? Kalau untuk pribadi sebagai pelaku wisata itu dari 2008. 2008 masih baru. Ya. Kalau Pak Wayan tadi sekitar tahun berapa Pak mungkin kita Kalau mulai? pelaku pariwisata saya Bintan, Pak. mulainya dari kurang lebih 93. Baik, ternyata Jauh memang kali. beda track recordnya, Jauh. tapi Bang Karno ini juga salah satu penggiat pariwisata yang pada saat 2015 saya warga Tanjung Pinang tidak pernah tahu bahwa saya bisa snorkeling di Bintan. Kalau mau snorkeling, saya mikirnya cuma ke Bangsering, Banyuwangi, atau Karimun Jawa saat itu. Apa yang membuat Bang Karno pada saat itu punya pandangan bahwa kayaknya snorkeling bisa nih dikawal ya Bang ya, di Iya, Nemo ya? tahu. Apa yang awalnya menjadi langkah pertama Bang Karno? Yang jelas dari awal itu pasti keadaan. Memang keadaan waktu itu lagi tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Jadi di samping saya mata pokok pencarian saya nelayan, jadi wisata ini saya dulu day trip ya Pak. Jadi dari darat kita day trip ke pulau. Jadi cuma tamu itu kita datang day trip, karena belum ada sama sekali yang namanya snorkeling itu belum ada. Kita Day trip, belum ya? tahu. Oke. Dan berjalannya waktu, pengunjung yang datang tadi minta seperti kacamata, KGBB, peralatan snorkeling. Dan di sini kan kita pun menerima saran dari kawan-kawan juga yang datang. Jadi menurut mereka lebih bagus nih seandainya Bang Karno buka snorkeling, sudah ada air terus seperti ini, buka snorkeling, beli KGBB, kacamata, segala macam, kamera underwater. Jadi kita pun bercermin juga pada waktu itu, kita lihat di luar ada seperti ini, kenapa kita tidak bisa gitu. Jadi memang saya orang pertama pelaku pariwisata yang di Desa Teluk Bakau untuk orang tempatan Pak ya. Jadi kalau untuk yang orang pertama tapi di skala resort itu Hotel Agro Resort. Dan saya pun melihat dari hotel tersebut juga. Jadi kenapa mereka bisa, saya nggak bisa gitu. Dan awal pertama sekali yang kita tarik itu malah orang luar Bang. Jadi dari orang luar ini mungkin setahun cuma 2 kali. Tapi setelah kita terima ambil tamu lokal, alhamdulillah dalam 1 bulan itu bisa 4-5 kali mereka datang. Karena jarak mungkin Pak. Mungkin jarak mereka lebih dekat sama kita gitu. Karena mereka warga lokal sama kita kan. Jadi dengan berjalannya waktu, kalau kemarin situ datang cuman istilah tuh mungkin tempat kami, usaha kami masih segini. Iya.
Alhamdulillah sekarang udah makin besar, dan bukan saya sendiri. Banyak kawan-kawan yang kita rekrut untuk masalah pekerjaan dan kami bawa. Setelah mereka bisa, mereka mau berusaha seperti saya, kami tidak menutup kemungkinan untuk mereka membuka sendiri. Buka lagi sendiri. Iya, buka sendiri. Dan itu udah ada bukti 2-3 orang. Mereka sudah berjalan sendiri seperti Pak Jasman, sekarang seperti Bang Sukri. Itu mereka dari kami, Pak. Pengalaman dari Ya, pengalaman dari kami. Jadi, Memang bukan sekedar ikut tidak berbayar, tidak. Tetap kami gaji, kami bayar, dan disitulah nanti mempunyai pengalaman dan ingin berpartisipasi seperti saya, silakan monggo, kami persilakan. Berarti ini Itu yang niat benar. baiknya Pak Wayan, Pak Wan sudah terjawab juga. Sudah divalidasi oleh Bang Karno nih, warga lokal juga sudah banyak yang berdaya. Tapi pertanyaan saya, ketika CBT di Bintan terbangun lebih banyak lagi, sebenarnya siapa sih sasaran marketnya? Apakah memang wisatawan mancanegara, wisatawan lokal, kategori usianya? Saya ini jadi bingung, karena kadang-kadang bicara soal community based tourism, orang akan mikir, oh ini wisata low budget ya? Gitu. Desa wisata tuh wisata low budget ya? Apakah ini memang akhirnya diperuntukkan untuk wisatawan lokal atau wisatawan remaja? Bagaimana sih Pak segmennya CBT di Bintan ini buat siapa Pak Wan? Kami dari pemerintah, khususnya di bidang pariwisata, melakukan pembinaan bahwa setiap desa wisata dia harus memenuhi standar pariwisata sebuah kawasan wisata. Umpamanya desa wisata, dia pasarnya ya kita harus ambil grade-nya grade ya internasional lah. Ya. Artinya seperti bawahnya dia punya kamar mandinya, toiletnya bagaimana, kamarnya, kasurnya dan lain-lain. Itu kita sering lakukan pelatihan dan kita lakukan pembinaan supaya naik grade. Jangan masih skala seperti buat kelong penangkap bilis kita. Kelong penangkap bilis. Nah, jangan ya, seperti ya, tapi kalau buat kelong untuk desa wisata, kamar mandinya terstandar, kamarnya terstandar, kasurnya terstandar. Kita berikan pelatihan, kita berikan pengecekan lapangan. Oh ini tidak memenuhi standar, ini harus berubah. Pola makannya menunya seperti ini, itu yang kita berikan latihan dengan standar yang sudah minimal tadi yang mereka sudah penuhi. Tinggal saja mereka mau ambil pasarnya siapa? Pasar terbuka luar. Mau ambil pasar internasional wisatawan Singapura boleh, mau ambil lokal juga dia terpenuhi karena dia dari sisi kalau dalam kondisi COVID ini CHSE-nya jalan, Clean Health Safety dan Improvement-nya itu jalan, artinya dia berwisata dalam jumlah yang kecil, orangnya tidak banyak, di alam terbuka, jaga protokol kesehatan, jaga lingkungan, tidak terlalu berkerumpuk, ya jalan, dan itu bisa dijual. Sementara waktu, karena memang pintu luar belum buka, ya pasar dalam juga menerima, karena terstandar sudah terpenuhi. Insya Allah nanti kalau pintu buka, dua-dua juga jalan, karena standar minimal yang kita berikan mereka sudah terpenuhi. Itu yang tugas kami pemerintah melakukan pembinaan dan monitoring kepada beberapa pelaku wisata itu. Dan seperti saya sampaikan tadi, kalau mau mengembangkan desa wisata lain, modal wisata lain, jadikan beberapa campaign-campaign ini dia melakukan pembinaan kepada yang lainnya gitu. Kalau kami memberikan penyuluhan sebatas itu, tapi kalau mereka yang memberikan itu menjadi terlibat di dalamnya, dia jauh lebih menerima. Efektif dan efisien pastinya. Komunikasi di internal mereka tuh jauh lebih bagus. Bondingnya pasti beda ya Pak. Cara menyampaikan, cara membinanya. Kalau mau ikut ini loh, oh dia ikut pengalaman langsung dalam desa wisata itu, dia bagian itu, kemudian dia ngembangkan sendiri. Pemerintah tinggal memfasilitasinya. Kan saya sudah katakan grade tadi itu ada grade kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita pasti tak mungkin kelas 1 ini kita ada batas limit dong. Kita ngajarnya berapa tahun. Betul. Nggak boleh di kelas 1 terus ya, dia juara di kelas itu tetap dalam kelas itu ada juara 1, juara 3 gitu kan. Kalau umpamanya juara 20 tadi kita mau dorong jadi juara 1 memang perlu waktu. Tetapi kenapa tidak yang unggul tadi kita unggulkan itu menjadi lebih bagus. Bapak-bapak, kita harus tahan dulu. Nanti kita akan bahas bagaimana sih Bintan menyiapkan CBT, desa wisata, mendukung visi pariwisata Bintan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di GoCast, Broadcast Your Story. Go